Halo sahabat bahasa, selamat datang di acara Bincang Bahasa. Hari ini kita akan membahas mengenai kepunahan bahasa daerah. Kalau merujuk ke peta bahasa Kemdikbud, ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai diskusi, ada baiknya kita mengenal narasumber kita terlebih dahulu. Anita Astriawati Ningrum merupakan seorang pengkaji bahasa dan sastra di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas di bawah Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra. Anita memiliki banyak pengalaman dalam bidang pengkajian sastra lisan. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Sastra Indonesia Universitas Indonesia dan magister di jurusan Kajian Tradisi Lisan Departemen Susastra FIB Universitas Indonesia. Sekarang, beliau berprofesi sebagai koordinator kelompok kepakaran layanan profesional pelindungan bahasa dan sastra. Halo Mbak Nita, terima kasih banyak nih Mbak udah mau ngobrol bareng hari ini. Apa kabar? Baik. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita kali ini. Yeay. Untuk membuka pembicaraan kan kita baru saja merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional ya. Nah, sekarang itu kayaknya kalau misalnya aku lihat di industri kreatif sudah banyak yang mulai memperhatikan bahasa daerah gitu. Sebelumnya film Marlina kan menggunakan bahasa daerah dan kemarin yang baru ramai juga film Tilik gitu. Nah, menurut Mbak Nita sendiri itu kira-kira apa sih yang menyebabkan sekarang generasi muda gitu sudah mulai memperhatikan bahasa daerah? Ini kita bisa lihat sikap bahasa generasi muda ya. Kalau memang makin banyak generasi muda yang menggunakan bahasa daerah atau paling tidak berbangga menggunakan bahasa daerahnya, berarti kita bisa menilai bahwa makin kesini nih belakangan generasi muda tuh sudah merasa bangga pertama, kemudian rasa kepemilikannya terhadap identitas bahasa budaya itu ternyata makin tertanam gitu ya. Jadi mereka sudah tidak ada lagi perasaan bahwa menggunakan bahasa daerah itu jadi kesannya kampungan, norak, udik gitu yang kayak gitu-gitu. Tapi ada hal lain gitu yang ditasbihkan ke si bahasa daerah itu. Ini jadi suatu hal yang menarik sih ya Mbak Nita gitu kan. Biasanya tadi Mbak Nita menyebutkan kalau bicara bahasa daerah tuh stereotipikal kayaknya tuh norak gitu kan. Kayaknya udah nggak ada lagi mau bicara bahasa daerah gitu. Tapi ketika ada suatu karya yang menggunakan bahasa daerah dan diakui oleh masyarakat gitu dan sekarang jadi mulai terbuka gitu. Nah, menurut Mbak Nita sendiri apakah ini merupakan rasa kebanggaan gitu ya karena itu merupakan salah satu identitas dari bangsa Indonesia gitu? Harusnya iya ya. Jadi kelihatannya memang kalau selama ini kita anggap bahasa daerah itu tidak mampu mengikuti perkembangan zaman gitu, berarti kan ada hal-hal yang sebetulnya ada kebutuhan dari masyarakat gitu yang tidak bisa diakomodasi oleh mungkin bahasa Indonesia bahkan bahasa Inggris gitu, sampai kemudian kita memutuskan untuk menyatakan ekspresi budaya terutama dengan menggunakan bahasa daerah itu gitu. Nah, kalau misalnya tadi bicara bahasa daerah ya, tadi aku menyebutkan ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara jumlah bahasa daerah, pertanyaan pertama yang akan muncul di kepalaku gitu atau di kepala teman-teman saat aku membahas mengenai jumlah bahasa daerah adalah bagaimana cara Badan Bahasa menghitung ada 718 bahasa daerah. Itu gimana Mbak Nita prosesnya untuk mendapatkan 718 bahasa daerah dan dimulainya itu dari kapan sih? Dari tahun berapa gitu dimulai penghitungan ini? Jadi pemetaan bahasa itu kan proses yang panjang ya Sar ya, bukan bukan proses penelitian sekian tahun aja gitu. Pemetaan bahasa itu resminya memang dimulai dari tahun 91. Kemudian dinyatakan selesai pada 2019 dengan hasil 718 bahasa. Tidak termasuk bahasa aja ya, 718 bahasa, dan penelitian itu dilakukan di 2.560 daerah pengamatan, titik pengamatan. Nah, dari 718 itu sudah kesimpulan yang ditutup di 2019 gitu. Nah, di tahun 2020 sampai dengan ke depan kami tetap akan melakukan verifikasi sebetulnya. Jadi akan mungkin nih ternyata kami dapatkan data misalnya bisa jadi ada daerah-daerah yang ternyata belum masuk di peta bahasa atau ternyata yang selama ini kita anggap sebagai kita anggap sebagai dialek
oh ternyata itu bahasa sendiri loh gitu setelah dihitung kembali. Oh, berarti ada kemungkinan bahasa yang tadinya sudah dijumlah gitu, yang sudah dihitung itu bisa jadi ternyata oh ini ternyata bukan termasuk bahasa gitu, Bisa atau jadi. mungkin bisa jadi ternyata itu bahasa yang belum dihitung gitu. Betul, bisa jadi. Karena kan pertama DP-nya tadi kan hanya 2.560 titik gitu. Jadi akan mungkin bertambah sih datanya. Nah, kalau bicara penghitungan ya Mbak Nita, aku pernah lihat kayaknya data dari institusi lain gitu ya, menghitung jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia itu ternyata nggak 718 gitu, tapi lebih, aku lupa dari sumber yang mana. Nah, yang membedakan data dari Badan Bahasa dengan institusi lain itu apa? Gini, yang aku tahu ya, ada memang salah satu lembaga, katakanlah swasta ya sebetulnya, karena tidak ada campur tangan pemerintah di situ, memang punya metode pemetaan yang berbeda. Sebetulnya lebih ke bagaimana cara mengambil data itu. Banyak mungkin ada lembaga yang mengambil data berdasarkan penuturan masyarakat saja, pengakuan masyarakat. Misalnya menurut masyarakat ini adalah bahasa, kemudian dicantumkan. Kalau Badan Bahasa sendiri sangat ketat untuk urusan metodologi, jadi ada penghitungannya sendiri. Kami ambil data kosakata dasar Swades, kosakata budaya juga diambil, kemudian ada data kosakata dalam instrumen pemetaan itu yang harus diisikan secara fonetis. Kemudian setelah itu harus kita analisis gitu, ada hitung-hitungannya. Jadi ada kesamaan bentuk, ada kesamaan bunyi, dan ada ukurannya yang harus saklek dihitung. Misalnya untuk disebut sebagai satu bahasa yang sama, maka kesamaannya itu harus minimal 81% gitu. Berarti ada pembanding ya? Ada kriteria-kriterianya, ada kriteria-kriterianya, kemudian dibandingkan dengan bahasa-bahasa di wilayah terdekat. Berarti semakin banyak kemiripan gitu dengan bahasa yang sudah ditemukan, itu bisa jadi bukan bahasa, tapi dialek gitu? Iya. Oh, oke. Ada dialek, ada subdialek. Berarti jadi yang membedakan penghitungan dari Badan Bahasa sama institusi lain itu penghitungan ya? Lebih ketat. Kalau ya saya kurang paham ya apakah bisa dikatakan lebih ketat atau enggak, tapi kalau di kami cara kita menentukan ini bahasa atau dialek itu tidak hanya berdasarkan penuturan masyarakat, pengakuan masyarakat gitu, tapi betul-betul kami hitung apakah bentuk katanya, bunyinya, dan lain sebagainya, segala macam susunan yang ada dalam linguistik itu tuh sama atau enggak gitu, sesuai atau enggak sih. Jadi kami cross check kembali, betul nggak sih penuturan masyarakat seperti itu. Dan ketika sudah ada kajian vitalitas nih ya Mbak Nita, kan ada berapa level sih yang bisa kita anggap oh akhirnya bahasa ini punah gitu. Jadi strukturnya seperti apa yang akhirnya menganggap bahasa-bahasa tertentu itu akhirnya punah. Jadi level-level apa saja yang dilalui? Ada 6 status daya hidup bahasa. Pertama dari yang paling ini ya, dari yang paling aman gitu ya, maksudnya dari yang paling atas itu aman, kemudian mengalami kemunduran, terus habis itu bahasanya stabil. Tapi terancam punah gitu, keterangannya begitu. Kemudian terancam punah, kritis, dan terakhir punah. Gitu. Jadi 6 tingkatan ini. Oke, ada 6. Sebenarnya alasan paling umum Mbak Nita ya, kalau kita bicara punah, alasan paling umum kenapa bahasa itu bisa punah tuh kenapa sih? Sudah tidak dituturkan lagi. Sudah dituturkan. Nah, alasan ini tuh seperti apa gitu? Karena apakah mungkin pernikahan silang gitu kan? Apa bagaimana tuh? Banyak faktornya. Banyak faktornya tentu saja. Pertama ya bahasa itu akan punah kalau tidak dituturkan. Makanya ini jadi garis bawah nih. Ketika sebuah bahasa daerah sudah tidak lagi dituturkan oleh masyarakatnya, sudah mulai ditinggalkan penggunaannya, siap-siap aja. Tingkatannya tuh kan mulai menurun gitu, mengalami kemunduran sampai dengan nanti kemudian punah gitu. Yang paling jelas sih kenapa bisa tidak dituturkan lagi sih oleh masyarakatnya, karena yaitu merasa sudah tidak ada, terutama ya menurut saya tidak ada ranah yang bisa digunakan oleh masyarakatnya untuk secara leluasa menggunakan bahasa daerah. Misalnya nih, dulu mungkin kita menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga, gitu, antara anak dengan orang tua, gitu ya, atau dengan keluarga yang lebih besar, sepupu dan lain sebagainya menggunakan bahasa daerah. Sekarang enggak, gitu. Kedua, misalnya dulu kita masih bisa menggunakan berbahasa daerah, misalnya kalau di luar kota besar, di lingkungan masyarakat. Negara tetangga masih pakai bahasa daerah gitu. Sekarang udah enggak lagi karena banyak yang menggunakan bahasa Indonesia atau malah bahasa Inggris gitu.
Terus misalnya nih sebetulnya yang paling utama itu selama misalnya bahasa daerah itu masih dipergunakan di ranah budaya, digunakan sebagai ekspresi budaya untuk masyarakat penuturnya, itu masih bisa lah ya kita pertahankan, di paling tidak statusnya terancam punah gitu. Tapi kalau ini aja sudah tidak lagi dilakukan, ya sudah gitu, tidak ada ranah lagi yang bisa digunakan oleh bahasa daerah. Berarti sebenarnya yang paling pertama tuh justru dari keluarga ya Mbak Nit ya? Oh iya. Dari keluarga. Jadi ketika keluarga itu ketika keluarga itu sudah mulai tidak menuturkan atau mengajarkan bahasa daerah atau bahasa ibu dari orang tua tersebut, anaknya juga tidak akan bisa bahasa daerah. Iya. Karena ini kejadian sama aku yang Mbak Nit kayak gitu kan. Aku lahir di Jakarta, mungkin sebagian besar teman-teman juga merasa seperti itu gitu ya. Aku lahir di Jakarta. Ibu aku orang Minang, gitu. Dia bisa bahasa Minang. Ayah aku orang Manado, tapi mereka tidak ada yang mengajarkan aku bahasa daerah gitu. Jadi nggak ada rasa kepemilikan gitu ya Mbak Nit ya, ketika orang tua pun juga tidak mengajarkan bahasa daerah. Ini masuknya di sikap bahasa ya. Sikap bahasa. Kalau dilihat. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang pernikahan campur itu maksudnya antara satu suku dengan suku lain, dua orang yang menggunakan bahasa daerah yang berbeda kemudian dianggap sebagai salah satu faktor berkurangnya daya hidup bahasa daerah bisa. Tapi ini juga bukan jadi satu-satunya faktor gitu Sar. Banyak juga, contohnya saya nih kalau boleh cerita, ibu Majalengka, ayah Majalengka, masih satu kampung lagi. Logikanya kan harusnya mereka bicara nih, kalau misalnya ketika saya kecil gitu mereka ngobrol itu pakai bahasa Sunda, tapi ayah dan ibu saya tidak mengajarkan saya bahasa daerah gitu. Saya nggak ngerti dan tidak dibiasakan untuk menggunakan bahasa daerah gitu. Jadi kan nggak jadi jaminan kalau pernikahan campur itu ternyata kalau pernikahan campur itu kemudian jadi mempengaruhi daya hidup, dan juga bukan jadi jaminan kalau pernikahan dua orang yang berasal dari penutur bahasa yang sama itu bisa mempertahankan bahasa daerah gitu, nggak jadi jaminan juga. Terus lagi ada juga ada beberapa teman pastinya ya, istilahnya yang tinggal di luar negeri gitu ya, diaspora itu, yang ternyata sama anak-anaknya malah jauh ada ya pasti menggunakan bahasa asing, tapi ada juga yang justru ketika dia tinggal di luar negeri dia merasa punya kebutuhan untuk tetap menempelkan dirinya ke identitas masyarakat asalnya. Jadi si anak ini justru diajarkan bahasa daerah gitu. Jadi sebetulnya saya lihat ya sikap bahasa dari si penuturnya itu sendiri ya yang paling penting. Jadi gitu. lebih merasa ada keterbutuhan terkait nggak menggunakan bahasa daerah tersebut. Nah berarti yang ironi adalah sebenarnya bahasa daerah ini posisinya bisa bergeser karena bahasa Indonesia dan bahasa asing. Jelas. Oh oke. Jadi karena itu bisa tergeser, itu tergantung bagaimana kita mau menggunakan bahasa daerah tersebut. Nah ini menarik juga nih Mbak Nita, tadi kita bicara tentang bahasa daerah. Nah ketika berbincang tentang bahasa daerah, ada satu hal yang menjadi pikiran aku, yaitu sastra daerah. Berarti ada kemungkinan ketika masyarakat nih sudah tidak mengenal bahasa daerahnya, ada kemungkinan nggak sastra daerah, khususnya itu sastra lisan ya, karena sastra lisan itu kan dari ucapan yang menggunakan bahasa daerah asli, ikutan hilang atau punah? Oh jelas. Biasanya polanya itu justru ketika sastranya itu sudah punah, maka bahasanya akan otomatis punah. Oh. Biasanya gitu. Kenapa? Karena saya melihatnya gini, sastra itu kan medianya bahasa, ya kan? Dan bahasa daerah ini, bahasa ibu ini, seperti tadi saya bilang, salah satu ranah yang menggunakan bahasa daerah itu kan ranah ekspresi budaya, termasuk bersastra. Kalau mereka sudah tidak mengekspresikan budayanya, sudah merasa tidak perlu untuk mengekspresikan budayanya dengan bahasa daerah, itu artinya kan sastranya punah kan? Nah lama-lama ya ranah apa lagi yang bisa dikuasai oleh bahasa daerah gitu, yang bisa menggunakan bahasa daerah. Kita perdagangan udah menggunakan bahasa Indonesia gitu, bahkan bahasa asing mungkin, pendidikan juga sudah menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dan berarti ini jadi dua kajian yang berbeda nggak sih Mbak Nit, ketika bicara bahasa sama sastra gitu, cara mengkajinya atau cara menjaganya itu berbeda atau sama? Pisau bedahnya tentu berbeda ya, karena dua ilmu yang berbeda. Tapi kalau kita melihat bahasa dan sastra, kita nggak bisa memisahkan keduanya gitu. Itu dua hal yang saling berhubungan. Kayak misalnya kami peneliti sastra kalau turun lapangan mau nggak mau kan belajar juga. Dia menggunakan bahasa daerah A nih, khasnya apa sih bahasa daerah ini gitu.
itu sudah jadi apa ya, satu paket yang nggak bisa dilepaskan, meskipun memang dalam menganalisisnya tentu pendekatannya pasti berbeda. Terus aku mau tanya nih, respon masyarakat gitu ketika tim Badan Bahasa, tim peneliti datang ke daerah gitu menjelaskan maksud kami untuk meneliti mengenai bahasa daerah atau sastra daerah gitu, sastra lisan, reaksi mereka tuh seperti apa? Apakah mereka antusias? Apa mereka melihat ngapain sih ada orang datang gitu? Itu bagaimana reaksinya? Macam-macam kan pasti Mbak Nit. Iya. Yang paling umum atau yang mungkin Mbak Nit pernah alami itu seperti apa sih reaksi masyarakat? Ini mungkin dialami juga sama Cesar kali ya. Kalau ada cuplikannya mungkin boleh dimasukin nih Mas Jaman, Mas Irfan, cuplikan kita waktu berpergian. Iya. Gimana responnya Mbak Nit? Kebanyakan sih lebih ini ya, kedatangan, kalau boleh saya menggunakan istilah pusat dan daerah itu ya. Kedatangan tim pusat ke daerah itu jadi semacam tamparan untuk khususnya sih untuk pemerintah daerah ya. Karena apalagi untuk pemerintah daerah yang memang dia sadar diri bahwa tidak memiliki bukan kepedulian, mereka pasti sedikit-sedikit punya rasa kepedulian, tapi selama ini cenderung mengabaikan gitu keberadaan bahasa dan sastra daerah. Mereka akan sedikit tertampar gitu ya, tersindir, wah teman-teman pusat sampai datang ke daerah gitu ya untuk mengembangkan, untuk paling tidak untuk melakukan penelitian, untuk melindungi, untuk mengembangkan bahasa dan sastra daerahnya. Yang sudah saya lakukan apa terhadap bahasa dan sastra yang ada di daerah saya gitu. Itu pertama untuk dari pemerintah daerahnya. Kedua biasanya sih cenderung ada jadi curhat gitu, karena memang kita tahu sendiri anggaran pelindungan bahasa dan sastra mungkin termasuk kebudayaan bukan jadi prioritas, belum jadi prioritas di negara ini gitu ya secara penganggaran. Karena mungkin dianggapnya hal yang abstrak untuk diukur dan tidak bisa serta-merta memiliki sumbangsih ke pembangunan ekonomi lah ya. Kan kita ngelihatnya kadang-kadang hitung-hitungannya uang ya, mau nggak mau mendatangkan apa sih gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari penuturnya. Kalau penuturnya dari masyarakat itu, kalau memang mereka merasa gini, masyarakat di daerah itu sebetulnya ada beberapa yang merasa haus gitu ya. Mereka butuh hiburan-hiburan, mereka butuh ekspresi-ekspresi budaya seperti halnya di masa lalu gitu ya. Dan mereka pengen gitu, mereka ada keinginan, apalagi orang tua, mereka ada keinginan untuk pengen deh bisa berdendang kayak mau dulu lagi, dirinya kembali gitu kayaknya ya. dulu tuh enak ya, masih bisa menggunakan bahasa daerah dalam banyak inilah ya, banyak ranah gitu. Nah, untuk yang masyarakat seperti ini, mereka akan mendukung kita, kedatangan kita. Justru tim pusat itu akan difasilitasi seluas-luasnya oleh mereka gitu. Kita mau apa, kebutuhan kita apa, mereka akan dengan senang hati memberikan yang mereka bisa. Itu. Berarti ini lebih terkait ke akses dan kepedulian di masing-masing daerah juga ya Mbak Nit ya. Tapi ada juga memang yang menolak, bukan menolak sih ya sebenarnya, cuma mereka ngerasa kayak suatu hari saya pernah tahun 2000 berapa saya lupa, saya ke Lampung, itu ada satu tradisi yang menurut saya menarik ya. Jadi ada mantra-mantra yang selalu dibacakan kalau mereka mau masuk ke, sebetulnya mereka tuh petani aren dulunya. Jadi kalau mereka mau masuk ke hutan, itu ada mantra yang dibacakan. Mereka sampai di bawah pohon aren itu ada mantra yang dibacakan. Kemudian kalau udah sampai di atas nih gitu, ada mantra juga yang dibacakan. Dan kalau saya hasil wawancara itu narasumbernya bilang, ya isi mantranya itu kayak permohonan izin kita ke Tuhan, ke Ibu Pertiwi gitu, ke pemilik inilah ya. Dan itu menurut saya punya kearifan lokal yang sangat baik gitu untuk bisa dikembangkan. Ketika saya minta, Pak ini bagus nih untuk diteruskan, dilestarikan. Mau dilestarikan gimana Mbak, pohon arennya udah nggak ada. Iya juga ya. Berarti ada faktor-faktor lain juga ya, termasuk ekosistem lingkungan di situ tuh bagaimana. Dan mungkin mereka ngerasa juga, ada masyarakat yang merasa udahlah nggak perlu, karena tidak mendatangkan rezeki atau uang gitu ya. Secara ekonomi tidak mendatangkan keuntungan apapun untuk mereka gitu. Nah, ketika melihat kejadian seperti itu Mbak Nita, dari Badan Bahasa sendiri itu yang dilakukan apa? Mendokumentasikannya kah atau
sebagai apa ya? Sebenarnya sebagai sebuah catatan sih bahwa memang ada sastra yang seperti ini gitu. Itu apa yang dilakukan Badan Bahasa? Yang utama biasanya kami coba untuk melakukan pendataan ya melalui pemetaan itu gitu. Jadi kami catat sebanyak mungkin hasanah bahasa dan hasanah sastra yang ada di wilayah tersebut. Pemetaan bahasa udah selesai, tapi pemetaan sastra baru dimulai secara resmi di 2019 lalu. Setelah melakukan pencatatan, ini nggak kemudian selesai gitu cuma dicatat doang, tapi dari masing-masing catatan itu sastra A, bahasa B itu disusun dokumentasinya. Bentuknya memang kayak kalau bahasa itu ada penyusunan sistem, misalnya sistem fonologi bahasa itu kayak gimana, sistem morfologi di bahasa itu seperti apa, sistem sintaksis di bahasa itu seperti apa, kemudian sistem ortografinya bagaimana. Itu kalau di bahasa. Kalau di sastra ya laporan-laporan mengenai deskripsi tentang sastra lisan tersebut, termasuk kita coba untuk melakukan perekaman audiovisual ke sastranya. Berarti didokumentasikan ya? Iya, itu didokumentasikan minimal seperti itu. Nah, setelah kami punya dokumentasi, ini kemudian yang paling berat sih sebetulnya bagian dari kita menawarkan ke masyarakat apakah bahasa atau sastra mereka perlu untuk direvitalisasi atau enggak. Kita sebagai pemerintah pusat hanya bisa menawarkan ide-ide, model-model yang bisa dilakukan baik oleh masyarakat penutur maupun oleh pemerintah daerah gitu. Tapi kembali lagi, keputusan untuk merevitalisasi bahasa dan sastra itu ada di tangan si penutur dan pemerintah daerahnya. Kenapa begitu? Karena ya kembali ya, bahasa itu akan kembali hidup kalau dia dituturkan, ada kesadaran dari masyarakat untuk menggunakannya. Kalau dipaksa doang sih tidak menumbuhkan kesadaran sebetulnya. Jadi memang pendekatan yang paling sulit itu kita mendekati masyarakat untuk menggugah kepedulian mereka bahwa bahasa daerah dan sastra daerah mereka masih penting loh gitu untuk kehidupan mereka sekarang dan nantinya gitu. Jadi sebenarnya ketika sudah ada berbagai macam upaya gitu ya, berbagai macam cara dari Badan Bahasa gitu untuk melestarikan bahasa daerah dan atau sastra daerah, tapi pada akhirnya kembali kepada masyarakat apakah bahasa ini pada akhirnya akan mau dituturkan kembali atau sastra daerah ini mau dikembangkan kembali atau direvitalisasi gitu. Betul. Jadi kalau seandainya masyarakatnya nggak memiliki keinginan, jadi ya hilang ya. Tapi minimal kita punya dokumentasi data tersebut. Iya. Oh oke. Jadi yang paling penting ya itu karena kembali lagi ya kita tidak bisa memaksakan sebuah kelompok penutur bahasa maupun sastra untuk menghidupkan kembali bahasa dan sastra daerah mereka kalau menurut mereka ini sudah tidak berfungsi dalam kehidupan mereka gitu. Jadi paling tidak ya minimal usaha pelindungan yang bisa dilakukan oleh Badan Bahasa adalah melakukan sebanyak mungkin upaya-upaya pendokumentasikan, penelitian, pengkajian tentang bahasa dan sastra. Ini jadi contoh nyata bahwa memang bahasa atau sastra itu benar-benar mengikuti masyarakatnya. Terlihat jelas kalau melihat dari kasus ini ya Mbak Nita ya. Nah, tadi mengenai bahasa daerah, terkadang aku tuh suka bingung gitu, apakah ini bahasa daerah atau ini hanya dialek. Nah, perbedaan mendasar dari bahasa daerah dan dialek itu apa? Bagaimana kita menentukan oh enggak ini memang bahasa daerah atau ini hanya dialek gitu? Iya, ini saya nggak ahlinya sih ya, tapi secara teoritis itu ada beberapa hal yang harus diukur untuk menentukan sebuah. Ya itu tadi ya, ada beberapa kosakata, yang ada sekian ratus kosakata yang harus dikumpulkan kemudian dianalisis gitu, dicari pola pembentukannya dan lain sebagainya. Nah, secara teoritis sih kalau secara sederhana nih ya yang saya ingat itu disebut sebagai satu bahasa yang sama itu kalau kesamaannya tuh ada di atas 81%. Jadi 81 sampai 100 kesamaannya itu berarti dia bahasa. Gitu. Dikatakan bahasa. Kalau di bawah itu dialek. Nanti di bawah angka sekian subdialek dan seterusnya gitu. Ada kategorinya sendiri. Bisa seperti bahasa Melayu ini ya dialeknya itu banyak tuh kan. Yeah. Ada nggak masyarakat yang tidak menerima bahwa itu bukan dialek? Mereka maunya itu bahasa. Iya. Tentu banyak bukan penolakan sih ya, cuma mereka merasa biasanya masyarakat yang merasa ini bahasa gitu, bukan dialek gitu.
karena ada perasaan bahwa bahasa itu dianggap lebih prestisius dibandingkan dengan status dialek. Padahal kan nggak seperti itu ya, gitu. Jadi kalau untuk masyarakat yang seperti ini, kami sih cuma bisa menjelaskan bahwa secara hitung-hitungan teoretis, akademik, gitu, metodologis, kami tidak bisa menyebut ini sebagai bahasa. Kami memang bisa mengkategorikannya hanya sebagai dialek. Dia bahasanya apa, jadi merujuk ke atas gitu, bahasanya apa, dialek apa. Tapi dalam pendekatan kami ketika melakukan intervensi pelindungan kepada masyarakat, kami memberikan keleluasaan kepada masyarakat tersebut untuk menyebutkan sesuai dengan yang mau mereka sebutkan. Kenapa? Balik lagi, intervensi revitalisasi bahan ajar itu hanya bisa dilakukan kalau masyarakatnya menerima. Kalau kita memaksakan bahasa A, dialek B dalam pencantuman di bahan ajar tuh ya, terus malah jadi nggak diterima oleh masyarakat, kemudian malah nggak dipakai buat apa juga gitu. Ini sejalan sih dengan apa yang dilakukan teman-teman di Dirjenbud ya. Jadi untuk hal seperti ada hal-hal yang untuk pemetaan bahasa kita saklek, menyebut bahasa dan dialek harus seperti itu, karena ada hitung-hitungan akademis. Secara akademis kami punya tanggung jawab moral gitu untuk mengikuti metodologi yang sudah ada. Tapi ketika melakukan intervensi ke masyarakat, ya kita harus sefleksibel mungkin sebagai peneliti itu mengikuti win-win solution antara peneliti dengan masyarakat itu seperti apa gitu. Tapi jadi kayak hati-hati gitu nggak sih Manit untuk menjelaskan bahwa ini nih sebenarnya kalau buat badan bahasa dialek gitu, karena kalau salah menjelaskan iya. Jadi ini sebenarnya kalau aku bisa menyimpulkan ya itulah yang menjelaskan bahwa bahasa itu bagian dari identitas gitu, karena sudah melekat sama masyarakatnya gitu. Jadi ketika ada yang menyinggung identitasnya, mereka akan punya reaksi seperti itu ya. Mbak Nit, ini pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Dari sekian banyak kerjaan dan penelitian yang Mbak Nita dan teman-teman lakukan, apa sih yang Mbak Nita pelajari gitu yang paling berkesan untuk Mbak Nita tuh apa? Banyak ya, tapi terutama gini, dulu itu kalau saya sering kali menyitir, ini saya nggak tahu nih, anonimus mungkin ya, tapi orang pertama yang menyinggung hal ini tuh Profesor Ayu Sutarto, almarhum, dosen di Universitas Jember. Saya pernah ditanya oleh beliau, Mbak Anita ini orang mana sih? Kemudian ketika beliau nanya saya orang mana, saya bingung. Sama seperti kebingungan saya kalau ditanya sama orang lain asalnya dari mana. Ini merujuk pada apa sih gitu. Terus saya bilang orang tua sih dari Majalengka Pak. Tapi kalau Bapak tanya apakah saya orang Sunda bisa berbicara bahasa Sunda, saya nggak bisa gitu. Saya bilang gitu. Kemudian Prof Ayu bilang, wah ini Mbak Nita berarti termasuk generasi muda yang tercerabut dari akar budayanya, semacam itulah ya. Saya saat itu cuma tertawa gitu ya, tertawa aja gitu. Apa sih pentingnya gitu? Apa pentingnya menurut saya bukan hal yang bukan hal yang penting gitu kalau kemudian kita tidak merasa menjadi bagian identitas dari sebuah kelompok budaya masyarakat penutur bahasa daerah. Tapi makin kesini saya jadi merasa bahwa entah ya, kebutuhan untuk kita ngerasa saya jadi nggak merasa punya kebanggaan terhadap budaya atau bahasa daerah tertentu gitu. Saya kayak nggak punya, saya ini dari mana sih asalnya gitu loh. Indonesia kan luas sekali ya, tapi bagian Indonesia sebelah mana yang jadi asal budaya saya gitu. Dan ini ternyata makin jelas ketika kemarin saya turun ke Cirebon, kemudian ada dari Pemda sana tuh nanya gitu. Saya menghindari pertanyaan-pertanyaan Mbak asalnya dari mana. Tapi ketika saya turun ke Cirebon, dan saya cenderung menghindari turun lapangan di daerah Jawa Barat. Karena saya nggak mau terjebak di itu, konflik identitas itu gitu. Tapi saat di Cirebon saya nggak bisa menghindari pertanyaan itu gitu. Mbaknya asalnya dari mana? Nah, teman saya, kebetulan rekan saya, karena tahu saya lahir di Cirebon, bilang, ini orang Cirebon loh Pak. Saya kaget. Iya Pak, saya cuma numpang lahir aja. Saya akhirnya bilang gitu, saya cuma numpang lahir aja. Oke, selesai urusan di situ, saya pikir gitu. Kemudian ternyata saya kan harus turun ke narasumber yang penuturnya bahasa, yaitu penutur asli, ya orang-orang Cirebon sana lah ya, gitu. Orang-orang Sunda, orang-orang Jawa, apapun lah ya namanya yang ada di situ. Saya pada akhirnya menyadari bahwa
saya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang adat budaya saya, termasuk bahasa gitu. Pada akhirnya gimana saya bangga sama budaya dan asal saya kalau saya sendiri nggak mengenal gitu kebudayaan asal saya tuh seperti apa gitu. Itu sih pengalaman-pengalaman itu pada akhirnya yang, dan banyak ternyata sastra-sastra lisan, filosofi-filosofi yang dimiliki oleh orang-orang masyarakat penutur bahasa daerah itu yang bisa kita praktikan loh di dunia sekarang gitu. Dan kita rasakan, oh ternyata ini buah pikirnya masyarakat tradisional tuh sampai sekarang tuh masih bisa dipakai gitu. Ini contohnya ya, dulu saya ke Lampung, narasumber bilang gini, zaman sekarang tuh anak-anaknya tuh nggak zaman sekarang itu serba instan, semua pakai teknologi. Kalau dulu ada Mbak namanya tradisi mengundang orang, jadi mengundang orang aja pakai tradisi. Kalau kita mau nikahan, kita harus mengundang orang secara langsung, kita datengin satu, nggak pakai kertas, enggak. Kita datengin, kita sampai ke rumahnya, kita sampaikan maksud kita apa, mau mengundang Anda datang untuk acara pernikahan saya, itu datang. Dalam hati saya, di hadapan narasumber ketika wawancara, saya bilang gini, ribet banget ya punya mertua kayak gini misalnya gitu. Kalau punya mertua kayak gini ribet banget. Nanti kalau misalnya pulang kampung, kalau misalnya lebaran berarti nggak bisa tuh cuma diucapin minal aidin wal faizin ya Pak. Mohon maaf saya nggak bisa datang gitu misalnya kayak gitu. Tapi ternyata sekarang kita merasakan nggak sih di era semua serba teknologi, pandemi kita diminta untuk tetap di rumah aja, semua berdasarkan virtual. Ada unsur-unsur psikologis emosional yang tidak bisa gitu tersampaikan lewat media-media teknologi itu gitu. Jadi kemarin saya jadi sempat berpikir, oh ini maksudnya si Bapak ya. Ada hal-hal yang tidak bisa tersampaikan secara emosional lewat hal-hal yang instan itu, termasuk di dalamnya teknologi. Gitu sih, jadi saya banyak belajar justru dari sastra lisan dan budaya masyarakat daerah yang ada. Itulah pentingnya kenapa kita harus menjaga budaya masing-masing yang kita punya ya. Jadi ada unsur kemasyarakatan yang mungkin memang menjadi ranah, yang mungkin menjadi media ekspresi mereka yang jadi hilang gitu ketika kita tidak menjaga kebudayaan atau identitas yang kita punya. Mbak Nita, terima kasih banyak sudah mau ngobrol panjang lebar, nggak bosen kan ya? Nggak, insya Allah. Terima kasih banyak, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tombol suka dan jangan lupa berlangganan ke kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, karena akan banyak sekali konten-konten mengenai kebahasaan yang akan datang. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.